Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa pada hari ini dalam ibadah kita di minggu terakhir di bulan Juni ini. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama dengan keluarga kita. Sekalipun masih secara online, tetapi tetap bersyukur pemeliharaan Tuhan luar biasa dalam hidup kita dan keluarga kita. Mari kita hormati Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian kita. Kami perlukan keajaiban-Mu Engkau Tuhan. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak
satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan katakan dengan sungguh-sungguh, satu-satunya kami andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan katakan Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan, dari mulut kami mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat, Penebus dan Raja di dalam hidup kami. Engkau satu-satunya tempat perteduhan kami, kubu pertahanan kami. Dan dari mulut kami mengakui Yesus Kristus segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami seperti di surga. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian kita. Ku terima janji Allah dalam hidup kita semua. Tuhan memberiku kehilangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak.
digenapi, kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya, ku bersorak. Haleluya. Tuhan memberikan kegirangan bagi kita semua, amin. Bapak Ibu, kita mau bersorak terus kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang memberi kemenangan dalam hidup kita, amin. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu selalu menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Dan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman
aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk kita diberkati oleh firman Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai Tuhan, demikianlah jiwa kita merindukan Tuhan. Dengan hati yang haus dan lapar kepada Tuhan, kita datang menyembah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Panggil nama Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan, seperti rusa merindukan sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus bersama dengan seluruh keluarga yang kita kasihi. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena pagi hari ini kami telah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan melalui nyanyian dan pujian kami. Dan sekarang waktunya kami mendengarkan firman Tuhan. Sampaikan isi hatimu, hiburkan umatmu, kuatkan umatmu, dan arahkan hidup umatmu ke jalan seperti yang Tuhan mau, sehingga seluruh rencana Tuhan terjadi dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dengan kekuatan Allah, hamba-Mu dimampukan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran-Mu bagi seluruh umat-Mu. Kami siap menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Rasa Cukup atau Grateful Feeling. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 23, maka kita akan menjumpai di sana ada 8 nama Allah yang diwahyukan. Dan dengan membaca Mazmur 23, maka kita akan mengenal bagaimana Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Dimulai ketika pemazmur mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Maka nama pertama yang kita lihat di sana, dia adalah Jehovah Rohi. Tuhan adalah gembalaku. Kemudian pemazmur melanjutkan dengan berkata, takkan kekurangan aku. Dia adalah Allah yang menyediakan. Maka kita mengenal dia adalah Jehovah Jireh. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dia adalah Allah yang memberikan ketenangan. Dia adalah Allah yang memberikan damai sejahtera. Maka itulah yang kita kenal dengan sebutan Jehovah Shalom. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyembuhkan aku. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Dia adalah kebenaranku. Dia adalah Jehovah Sidkenu, Allah yang menuntun aku di jalan kebenaran. Kemudian yang keenam, Engkau beserta dengan aku. Inilah yang disebut dengan Jehovah Shammah, Allah yang menyertai aku, Allah yang ada bersama-sama dengan aku. Aku tidak takut bahaya. Kenapa kita tidak takut bahaya? Pemazmur berkata, karena Tuhan menyertai, karena Tuhan adalah panji-panjinya, Jehovah Nisi. Dan yang kedelapan adalah, Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Inilah yang disebut dengan Jehovah Mekadisken, atau Allah yang mengurapi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan membaca Mazmur 23, pada bagian yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Maka kita akan dengan cepat sebetulnya, kalau kita tangkap itu dengan iman, maka Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, sehingga kita tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita perbandingkan dengan apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu adalah versi terjemahan baru. Sekarang bagaimana dengan versi bahasa Indonesia sehari-hari? Ibrani 13 ayat yang kelima, menarik sekali di sana dikatakan, janganlah hidupmu dikuasai oleh cinta akan uang, tetapi hendaklah kalian puas dengan yang ada padamu.
Sebab Allah sudah berkata, aku tidak akan membiarkan atau akan meninggalkan engkau. Jadi jaminan Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita, itulah yang mestinya menjadi pegangan bagi kita, bahwa kita ini merasa puas, cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, saya berharap kita menyadari bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Tetapi rasa cukup itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi Tuhan yang memberkati saya dan saudara, tetapi untuk rasa cukup itu kita yang bertanggung jawab. Ada orang yang diberkati dalam jumlah yang banyak, tetapi tetap saja merasa tidak cukup. Tetapi mungkin ada orang yang diberkati, mungkin orang mengatakan pas-pasan, tetapi dia merasa cukup, dia merasa puas dengan berkat yang Tuhan beri. Itulah yang kemudian membuat dia bisa mengucap syukur dengan apa yang dia miliki. Rasul Paulus di dalam Filipi 4 ayat 11 sampai ayat yang ke-12 berkata demikian, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Rasul Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi kalau begitu dari Filipi 4 ayat 11 ini, di sana mengindikasikan bahwa hal mencukupkan diri, hal puas di dalam hidup, itu adalah kita mesti belajar. Karena memang itu adalah tanggung jawab kita. Dalam ayat yang ke-12, Rasul Paulus melanjutkan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi ternyata Rasul Paulus baik pada masa kekurangan maupun masa kelimpahan, dia belajar mencukupkan diri, memiliki rasa cukup, memiliki rasa puas di dalam hidupnya. Jadi kepuasan Rasul Paulus tidak saja dia miliki ketika dia berkelimpahan, tetapi bahkan dalam kekurangan sekalipun, dia tetap merasa cukup, mencukupkan diri dengan apa yang dia terima dari Tuhan. Pertanyaannya adalah begini, Pak, bagaimana caranya saya membangun rasa cukup di dalam hidup saya? Karena seringkali yang terjadi adalah kita selalu merasa kurang, sehingga kita tidak akan pernah merasa puas di dalam hidup kita. Ada 7 hal yang akan menolong kita membangun rasa cukup. Hal yang pertama adalah kita bisa memiliki rasa cukup kalau kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang kita baca tadi di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saya dan saudara sadar bahwa kita ini memiliki Tuhan, memiliki Tuhan itu berarti memiliki segala-galanya. Kalau yang kita butuhkan hanya rasa cukup, saudaraku sekalian, ketahuilah, memiliki Tuhan, memiliki Yesus itu more than enough. Lebih dari cukup. Kita hidup di dalam kelimpahan. Jadi kalau kita mau membangun rasa cukup, maka hal yang paling utama adalah ketahuilah bahwa kita ini punya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita akan sadar, hidup kita ini adalah hidup yang limpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sering mengatakan dan saya yakin jemaat selalu mengingat bahwa rasa cukup itu adalah untuk kita. Limpah itu adalah untuk orang lain. Artinya, yang kita butuhkan itu adalah cukup.
Jadi kalau kita memiliki takaran rasa cukup, maka kita akan bisa hidup berkelimpahan. Kalau kita memiliki takaran rasa cukup, maka kita akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kenapa ada banyak orang, sekalipun dia punya banyak harta, tetapi hidup di dalam kekikiran, kepelitan yang luar biasa, karena dia tidak punya takaran rasa cukup. Maka berbahagialah saudara dan saya yang memiliki rasa cukup, rasa puas, sehingga kita bisa hidup di dalam kelimpahan. Jangan tunggu, Pak, nanti kalau saya kaya raya, saya baru memberkati orang lain. Jangan tunggu, saudaraku sekalian. Karena apa? Karena kalau engkau miskin, engkau kikir, maka kaya pasti lebih kikir lagi. Hidup dengan rasa cukup, hidup dengan kepuasan, maka engkau akan hidup dalam berkelimpahan. Yesus ada di dalam kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Kemudian hal yang kedua, saudaraku sekalian, bagaimana caranya kita membangun rasa cukup? Hal yang kedua adalah percayalah bahwa Allah memelihara kita. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat 34, Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Yesus berkata, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Lalu Yesus berkata, lihat burung di udara, tidak menanam, tidak menabur, tetapi dipelihara oleh Tuhan. Lihat bunga bakung di padang, yang hari ini ada, sebentar siang sudah layu, tetapi didandani Tuhan sedemikian rupa. Yesus sedang mengajar, kalau burung, kalau bunga di padang dipelihara oleh Tuhan, saya dan saudara lebih daripada burung. Saya dan saudara lebih daripada bunga-bunga di padang itu. Kita adalah ciptaan yang istimewa, saudaraku sekalian. Tuhan yang menempatkan saya dan saudara di dunia ini dengan maksud-maksud yang hebat. Dan saya percaya Tuhan memperlengkapi kita dengan segala yang kita butuhkan untuk kita menjalani hidup kita dengan tak berkekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Allah memelihara kita. Setiap kali kita khawatir, lihat burung. Dia tidak menanam, tidak menabur, tetapi dia tidak stres dengan apa yang dia makan, karena Bapaknya memeliharanya. Yesus berkata, kamu lebih berharga dari semua burung pipit itu. Anda dan saya adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan pasti memelihara kita. Mungkin kita berkata, Pak, saya sih dipelihara, tapi bagaimana dengan anak cucu saya? Ingat firman Tuhan, keturunan orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Keturunan orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita hidup benar, berarti kita sedang mempersiapkan generasi yang dipelihara oleh Tuhan. Ketika kita sebagai orang tua hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita sedang memberkati generasi kita, generasi di bawah kita, karena mereka pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Kalau begitu, Tuhan bukan hanya memelihara saya dan saudara, tapi Tuhan juga memelihara anak-anak kita, cucu-cucu kita, sementara kita hidup benar di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah mengetahui dua hal yang bisa membuat kita atau menolong kita membangun rasa cukup di dalam hidup kita. Sekarang jemaat Tuhan, hal yang ketiga, bagaimana kita bisa membangun rasa cukup sehingga kita bisa merasakan puas di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga adalah kalau Anda ingin membangun rasa cukup, tidak bisa tidak, engkau harus hidup dalam pengucapan syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Rasul Paulus memberikan penekanan tentang pengucapan syukur di dalam segala hal. Paulus tidak pernah mengatakan mengucap syukurlah hanya kalau kamu sehat. Tapi Rasul Paulus berkata mengucap syukur dalam segala hal. Dalam keadaan sehat maupun sakit tetap mengucap syukur. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan mengucap syukurlah hanya kalau engkau punya uang banyak, kalau bisnismu maju, kalau pekerjaanmu baik, kalau keluargamu semua baik-baik saja. Tidak.
Firman Tuhan mengatakan mengucap syukur di dalam segala hal. Mau kita sedang diberkati ataupun kita sedang kekurangan. Mau bisnis kita sedang lancar ataupun bisnis kita mengalami kegagalan mungkin. Mau keluarga kita dalam keadaan semua baik-baik. Ataupun mungkin keluarga kita sedang menghadapi masalah. Mau kita mendapatkan teman-teman yang mendukung kita atau mungkin teman-temanmu mengkhianati engkau. Firman Tuhan berkata tetap mengucap syukur. Puji nama Tuhan. Ada hal yang menarik berkaitan dengan hal pengucapan syukur ini. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya pengucapan syukur itu harus dilakukan terus-menerus sehingga menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang dilakukan terus-menerus inilah yang akan menjadi sebuah karakter. Jadi kalau kita mengucap syukur terus-menerus, akhirnya pengucapan syukur itu mendarah daging di dalam hidup kita. Sehingga di dalam segala keadaan, Anda akan secara otomatis kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita ucapkan pertama kali ketika kita bangun tidur? Adakah ketika kita membuka mata, mulut kita langsung mengatakan, Tuhan terima kasih. Tuhan aku bersyukur kepada Engkau. Saudara-saudaraku sekalian, kalau ucapan syukur ini sudah menjadi karakter, maka itulah yang disenangi oleh Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, sebelum masa-masa COVID ini, saudaraku sekalian, saya sering mengajak anak-anak untuk makan. Kami biasanya makan di tempat-tempat yang sederhana tetapi bersih. Saya ajak anak-anak makan, dan anak-anak suka sekali dengan pecel lele. Selesai makan, mereka hanya dengan menu pecel lele, tempe tahu, cak kangkung. Selesai makan, mereka berkata, thank you Papa Mama, thank you Lord. Mereka berkata, terima kasih Papa Mama, terima kasih Tuhan. Selalu itu perkataan yang diucapkan oleh anak-anak saya. Begitu saya mendengar itu, saudara, hati saya ini terharu. Saya berkata, nak, baru Papa ajak kamu makan pecel lele, kamu thank you-nya luar biasa. Kamu berterima kasihnya luar biasa. Lain kali, Papa ajak kamu makan pecel ikan hiu yang lebih gede lagi. Dan mereka ketawa ketika mereka mendengar itu. Saudara, sebagai orang tua, saya senang ketika anak-anak mengucapkan kata terima kasih. Bayangkan, saya yang sebagai orang tua di dunia, ketika anak saya mengucapkan terima kasih, saya pengen memberikan lebih lagi kepada mereka. Bapamu dan Bapakku juga demikian. Ketika kita tahu bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan tergerak hatinya untuk memberikan kepada kita lebih lagi dan lebih lagi, memuaskan hidup kita dengan segala berkat dan kebaikannya. Saudara-saudara, pengucapan syukur itu merupakan kehendak Allah. Tadi firman Tuhan berkata, itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kalau itu adalah kehendak Allah, maka kita harus melakukan. Dan kalau kita tidak melakukan, itu berarti kita tidak sedang melakukan kehendak Allah. Kita tidak taat kepada kehendak Allah. Itulah yang disebut dosa, bukan? Bukankah dosa itu artinya meleset dari kehendak Allah? Jadi kalau kita hidup dengan bersungut-sungut dan tidak bersyukur, kita sedang melakukan dosa tanpa kita sadari. Tapi berapa banyak orang yang bersungut-sungut dengan keadaannya tanpa merasa bahwa mereka sedang melakukan dosa. Mari pahami, tanamkan baik-baik, mengucap syukur itu kehendak Tuhan, lakukan dengan setia, maka kita akan melihat hal-hal yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Hal yang ketiga, saudaraku sekalian, tentang pengucapan syukur, kata pengucapan syukur, eukaristo, itu adalah merupakan persembahan kepada Tuhan. Maka ada yang disebut dengan korban ucapan syukur. Kalau dalam keadaan baik kita bersyukur, itu biasa. Kalau dalam keadaan banyak uang Anda bersyukur kepada Tuhan, memang harus begitu. Tetapi bayangkan dalam keadaan sakit, dalam keadaan Anda tidak punya uang, dalam keadaan yang buruk, dan Anda tetap bisa bersyukur kepada Tuhan. Itulah yang namanya korban ucapan syukur. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi ucapan syukur bukan hanya persembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena kalau kita mengucap syukur,
kita menempatkan Tuhan pada tahta yang semestinya. Tuhan kita tempatkan pada posisi yang seharusnya. Dia adalah Tuhan yang layak kita sembah. Dia adalah Tuhan yang layak menerima pengucapan syukur dari umatnya. Jadi pengucapan syukur adalah persembahan, tapi sekaligus penyembahan kita kepada Tuhan. Fakta yang keempat berkaitan dengan ucapan syukur, saudaraku sekalian. Saya pernah menyampaikan ini kepada jemaat, di mana kata ucapan syukur itu pertama kali muncul. Dalam Kejadian 29 ayat 35. Siapa yang mengatakan ucapan syukur itu? Seorang wanita yang bernama Lea. Lea adalah istri Yakub, tetapi dia bukan istri yang paling dicintai Yakub. Ya, dia adalah istri yang sebetulnya ditolak oleh Yakub. Nah, dia adalah istri yang tertolak. Ketika dia hamil anak yang pertama, yang dia rindukan adalah cinta suaminya. Ketika dia hamil anak yang kedua, dia tetap mengatakan, kali ini suamiku pasti akan cinta kepadaku. Ketika dia hamil anak yang ketiga, tetap kerinduannya, ngidamnya adalah cinta suaminya. Jadi bayangkan wanita yang tidak pernah dicintai, tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, saudaraku sekalian. Sampai akhirnya kemudian dia hamil anak yang keempat, dan ketika dia melahirkan, dia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Aku akan yadah kepada Tuhan. Dari kata yadah itulah, maka kemudian dia beri nama anak itu Yehuda, yang artinya bersyukur kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, wanita yang tidak bahagia, wanita yang menderita, wanita yang tidak mendapatkan kasih dari suaminya, wanita yang tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, tetapi dia memilih bersyukur kepada Tuhan, yadah kepada Tuhan. Dan saudara tahu apa akibatnya? Dari keturunan Yadah atau Yehuda inilah, maka lahirlah raja-raja. Dan yang terakhir adalah dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, Yesus Kristus disebut singa dari Yehuda. Jadi Lea yang bersyukur kepada Tuhan dalam keadaan yang tidak baik ini, dia melahirkan raja-raja. Dan yang lebih luar biasa lagi, saudaraku sekalian, suku Israel, 12 suku Israel, 6 diantaranya lahir dari rahim seorang wanita yang disebut tidak berbahagia, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tahu bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apa alasan kita untuk tidak bersyukur? Ucapan syukur akan membawa perkara-perkara yang hebat dan luar biasa di dalam hidup kita. Fakta yang kelima tentang pengucapan syukur, saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 11, pengucapan syukur itu mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Ketika Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan, yang tadinya adalah milik seorang anak kecil, maka ketika dia menerima 5 roti 2 ikan itu, dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mengatakan apa gunanya 5 roti 2 ikan yang kecil-kecil ini. Apa artinya untuk 5.000 orang ini? Yesus tidak mengatakan demikian. Apa yang dia lakukan? Dia terima 5 roti 2 ikan itu, dia angkat dan kemudian dia mengucap syukur kepada Bapa. Dan saudara tahu apa akibatnya? Ketika dia mulai bersyukur kepada Bapa, lalu kemudian 5 roti dan 2 ikan itu dibagi-bagi. Itu more than enough. 5.000 orang makan kenyang dan masih sisa 12 bakul. Sumber yang terbatas. Ketika disertai dengan pengucapan syukur, menjadi sumber yang limpah, saudaraku sekalian. Seorang ibu bersaksi, dia ditinggal mati suaminya dan harus menghidupi 5 orang anak. Dalam kekurangannya itulah, maka ibu ini berusaha berjualan. Dia berjualan gado-gado untuk menghidupi anak-anaknya, untuk membayar sekolah anak-anaknya. Dan saudaraku sekalian, karena tidak mampu membeli lauk pauk yang baik untuk anak-anaknya makan, maka tiap hari dia buatkan anak-anaknya bubur. Karena hanya itu yang mereka mampu. Jadi tiap hari makan bubur, makan bubur, makan bubur. Tetapi di tengah-tengah keadaan seperti itu, ibu ini mengajar anak-anaknya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, apa yang Tuhan kerjakan? Tuhan tidak tutup mata. Anak-anaknya sukses semua. Bahkan beberapa tinggal di luar negeri, menjadi insinyur, menjadi orang-orang yang hebat. Jadi pengucapan syukur mengubah keterbatasan menjadi kelimpahan. Sekalipun mereka makan bubur, tetapi disertai dengan ucapan syukur,
hasilnya anak-anaknya menjadi insinyur. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu sebabnya kita mesti mengucap syukur. Percayalah, sekalipun apa yang kita punya terbatas, mungkin sedikit, tetapi engkau bersyukur kepada Tuhan, maka itu akan membuat engkau hidup di dalam kelimpahan. Dan fakta yang keenam adalah pengucapan syukur memberikan rasa cukup dan puas atas setiap berkat yang kita terima. Saya bukan pendeta yang punya banyak hal. Saya bukan pendeta yang seperti mungkin pendeta-pendeta lain hidup dalam kekayaan yang luar biasa. Kami hidup sederhana, tetapi saya mengatakan, saya puas di dalam Tuhan. Hari Jumat kemarin adalah hari ulang tahun pernikahan kami yang ke-21. Tidak ada perayaan, yang ada adalah kami cuma sujud kepada Tuhan, berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur memiliki istri yang luar biasa. Saya bersyukur karena Tuhan memberikan kepada saya istri yang baik, istri yang mengasihi Tuhan, istri yang mencintai Tuhan. Saya puas mempunyai istri Ibu Ana. Tidak mikir nambah atau ganti. Kalau ada orang pengen punya istri lebih dari 1, 2, 3, 4, menurut pendapat saya secara pribadi, itu karena ketidakpuasan yang ada di dalam hidupnya. Kepuasan itulah yang membuat saya hidup dalam kebahagiaan. Mari kita kembali lagi sekarang pada bagaimana caranya kita membangun rasa cukup di dalam hidup kita. Bagian yang keempat, bagaimana caranya kita membangun rasa cukup dalam hidup kita adalah kita ini harus belajar dalam tanda kutip, mendiamkan jiwa kita. Mazmur 131 ayat yang kedua, pemazmur berkata, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Pemazmur menggambarkan dirinya seperti anak yang disapih. Anak yang disapih itu adalah anak yang tidak mendapatkan air susu ibunya atau dipaksa untuk tidak mendapatkan air susu ibunya. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatinya. Tetapi perhatikan, ibu-ibu yang punya pengalaman menyapih anak. Sekalipun bayi atau anak kita tidak mendapatkan air susu kita, tetapi dia tidak pernah mau jauh dari kita. Tidak pernah mau jauh dari ibunya. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur. Sekalipun dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, tapi dia tidak pernah mau jauh dari Tuhan. Ingat, Daud pernah mengalami bagaimana dia berdoa supaya anaknya sembuh dari sakit. Apakah dia mendapatkan apa yang dia doakan? Tidak. Anaknya justru mati. Tetapi dalam keadaan semacam itu dia tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Justru dia mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia memilih seperti anak yang disapih, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia tetap dekat dengan Tuhan. Saudaraku, tidak semua hal yang kita inginkan harus dipenuhi. Kita ini harus belajar mendiamkan keinginan dan emosi-emosi kita yang kadang-kadang bergejolak. Karena emosi yang bergejolak, emosi yang tidak mau menerima keadaan, kadang-kadang itulah yang bisa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan kita. Apapun keadaan kita, kita menerima yang kita inginkan atau tidak, tetap pilih untuk dekat dengan Tuhan. Belajarlah untuk mendiamkan keinginan-keinginan kita, emosi-emosi kita yang tidak sepadan, tidak selaras dengan firman Tuhan. Yang kelima, saudaraku sekalian, bagaimana caranya membangun rasa cukup adalah mari kita puas dalam hadirat Tuhan. Mazmur 17 ayat yang kelima, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 73 ayat 25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara-saudara, sebuah penelitian mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah kepada Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, mereka akan lebih merasakan kepuasan di dalam hidupnya. Apa bedanya satisfied life dengan successful life? Mana kira-kira lebih tinggi? Mana yang kira-kira yang kita pilih? Successful life atau satisfied life? Saudara-saudara,
hidup sukses itu yang mengukur orang lain. Tetapi hidup puas itu yang mengukur adalah diri kita sendiri. Ya, yang mengukur, yang merasakan adalah diri kita sendiri. Ingat, Abraham, Ishak, Yakub meninggal dengan catatan suntuk umurnya. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris katakan satisfied life. Jadi mereka meninggal, tetapi catatannya adalah selama mereka hidup dengan puas. Karena apa? Karena merekalah orang-orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika saya dan Anda hidup dekat, intim dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, engkau akan mudah menerima kepuasan di dalam hidup. Engkau akan hidup dalam pengucapan syukur. Hal yang keenam, Bapak Ibu sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun rasa cukup adalah ketahui bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kata keperluan, ya dalam bahasa Yunani kreia, itu artinya adalah apa yang kita butuhkan, bukan sekedar apa yang kita inginkan. Nah, kita harus belajar mana yang kita inginkan dan mana yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan memenuhi apa yang kita butuhkan, yang kita perlukan. Karena kadang-kadang keinginan kita belum tentu selaras dengan keinginan Tuhan. Belum tentu keinginan kita itu adalah apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan berjanji, kebutuhan kita dipenuhi oleh Tuhan. Ketika kita menyadari, percaya hal ini, maka engkau akan tenang. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita membangun rasa cukup? Mari perhatikan Matius 6 ayat yang ke-11. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Yesus mengajar kita dalam doa Bapa kami tentang, hai anak-anakku, pahami, ketahuilah seberapa yang kita butuhkan, seberapa takaran kita. Sebetulnya yang kita butuhkan hanyalah cukup. Sekali lagi saya katakan, berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya. Kalau dalam bahasa Indonesia sehari-hari, berilah pada hari ini makanan kami yang kami perlukan. Atau dalam terjemahan King James, give us this day our daily bread. Ya, jadi roti sehari-hari. Ketika kita tahu takaran kita, maka apapun yang kita terima hari itu, kita bisa nikmati dengan pengucapan syukur. Kita akan bahagia dan memiliki rasa puas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasa cukup, rasa puas akan membuat kita berbahagia dan tenang. Mungkin ada di antara saudara yang gelisah terus hidup. Kok rasa-rasanya ada sesuatu yang kurang di dalam hidup saya? Rasa-rasanya kok saya tidak menemukan kepuasan di dalam hidup saya. Jangan-jangan engkau tidak memiliki takaran rasa cukup. Mari kita berperkara dengan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, memang agama memberikan keuntungan besar kalau orang puas dengan apa yang dipunyainya. Saudara-saudara, jangan hitung berkatnya orang lain. Jangan iri dengan berkatnya orang lain. Jangan hitung kekuranganmu. Tetapi mari coba hitung berkat-berkat yang kau terima. Sepanjang hari, hitung berkat yang Tuhan beri. Pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Berkat Tuhan luar biasa. Mari bersama-sama dengan saya kita katakan, aku diberkati oleh Tuhan. Aku dikasihi oleh Tuhan. Aku dilimpahi oleh Tuhan. Aku tidak kekurangan sesuatu yang baik yang datang dari Tuhan. Karena Dia Bapa yang baik, pasti Dia memberikan pemberian yang baik kepada kita. Miliki rasa cukup dan puaslah dengan pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kita. Selamat menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga yang kita kasihi. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur, berterima kasih yang tak terhingga kepada Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kami, memberkati kami dengan luar biasa. Terima kasih untuk kemurahan-Mu atas kami. Dalam segala keadaan, kami tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan dalam keadaan sakit pun, kami tetap bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, arahkan wajah-Mu bagi setiap umat-Mu. Arahkan wajah-Mu bagi setiap jemaat-Mu, Tuhan. Secara khusus, pagi hari ini hamba berdoa bagi umat-Mu yang sedang dalam keadaan sakit. Mereka memerlukan Engkau, Tuhan. Tuhan, lawatlah Bapak Johnny Going. Tuhan, lawatlah Bapak Edward Bastomi. Mereka membutuhkan Engkau, Tuhan. Biarlah mereka juga merasakan zaman Tuhan, dan mereka mengucap syukur dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup mereka. Itulah yang akan menenteramkan hidup mereka dan membawa kesembuhan bagi mereka. Jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, mungkin ada yang sedang dalam kekurangan. Bapa, Engkau Bapa yang baik. Engkau yang mencukupkan kebutuhan kami. Engkau yang memelihara kami dengan sempurna. Bukan hanya kami, tetapi juga anak cucu kami terpelihara dalam kasih sayang Tuhan. Jikalau ada umat-Mu yang sedang bergumul karena pekerjaan mereka, bisnis mereka yang hari-hari ini mungkin merosot tajam. Tuhan, bukankah kasih-Mu tidak pernah meninggalkan mereka? Bukankah Engkau adalah bagian yang terbaik bagi mereka? Kami percaya Engkau sanggup memulihkan apa yang hilang selama ini ketika mereka belajar terus bersandar dan bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami pun tetap bersyukur dengan keadaan yang terjadi di bangsa kami. Sekalipun belum pulih benar, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur untuk keadaan kami yang terpelihara oleh Tuhan. Berbulan-bulan kami menghadapi masa-masa yang sulit ini, dan Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kami. Kasih anugerah-Mu melimpah bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, kami hidup cukup, bahkan berlimpah di dalam Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, setelah kita beribadah pada pagi hari ini, kembalilah bersama dengan keluargamu masing-masing. Lakukan pekerjaanmu, panggilanmu, dan pelayananmu dengan bersungguh-sungguh, dan Tuhan yang senantiasa menyertai. Sekarang terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih yang tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai hidup kita semua saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terimalah segala berkat yang terbaik ini dengan bersama-sama kita katakan, amin.
Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk memberikan persembahan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.